Salah satu yang dinyatakan Kejaksaan Agung adalah kenapa seorang Menteri Perdagangan Thomas Lembong tahun 2015 hingga 2016 tetap memberikan izin impor gula pada saat kondisi saat itu menurut Kejaksaan Agung surplus. Saya ingin mengkonfirmasi ulang lagi Pak Dwi Andreas, ini sebetulnya memang benar surplus atau seperti apa? Karena kalau dilihat 2015 sampai 2023 itu dalam surat yang diberikan Kejaksaan Agung, sekian Menteri Perdagangan juga tetap mengimpor gula. Bagaimana Prof. Dwi Andreas? Presenter Metro TV mempertanyakan tentang impor gula pada tahun 2015 sampai 2016 yang menurut data yang dihimpunnya, stok gula di Indonesia mengalami penurunan. Namun berbeda dengan Kejaksaan Agung yang mengatakan stok gula nasional mengalami kenaikan. Menanggapi hal tersebut, pakar pertanian Prof. Dwi mengungkapkan fakta bahwa data dari Kementerian Pertanian, stok gula nasional mengalami penurunan. Ya, harus diingat impor gula saat ini ya, ketergantungan impor gula kita itu kira-kira 70%, Mas. Jadi 70% dari total yang kita butuhkan, yang kita konsumsi. Kenapa demikian? Pertumbuhan industri makanan minuman itu antara 5-7%. Lalu kemudian pertumbuhan penduduk 1,2%. Jadi bisa dibayangkan, pasti konsumsi gula akan terus mengalami peningkatan dan pasti impor gula juga akan mengalami peningkatan. Lalu kita flashback ke tahun 2014-2015. Apakah betul pada saat itu terjadi surplus? Saya hanya melihat data yang saya dapatkan dari Kementerian Pertanian, kan? Produksi tahun 2014, produksi gula kita ya, itu 2,58 juta ton. Produksi tahun 2015 2,50 juta ton, berarti turun memang produksi tahun 2015. Lalu 2016 turun lagi ke 2,20 juta ton. Nah, 2017 turun lagi menjadi 2,12. Jadi ada tren penurunan produksi gula nasional kita pada periode-periode tersebut. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Dan mengapa tahun 2015 itu turun? Kalau di sini ingat, tahun 2015 kita mengalami peristiwa El Nino. Dan kemarau berkepanjangan. Dan biasanya selama El Nino produksi memang turun, tidak hanya gula, padi juga pasti turun, jagung pasti turun ketika terjadi El Nino. Nah, lalu kita lihat lagi terkait dengan stok gula. Stok gula di akhir tahun 2015 itu hanya 816 ribu ton. Stok gula di akhir tahun 2015 itu turun dari 1,2 juta ton di tahun sebelumnya. Jadi pernyataan bahwa terjadi surplus ini memang sangat diragukan, dan itu kemudian tercermin di mana? Tercermin di harga. Jadi harga gula di Januari 2015 itu masih 11.200, ya tepatnya sih 11.166. Lalu kemudian di bulan Juni sudah mulai naik ke 13.000, kenaikannya cukup tinggi, 13.400. Lalu di tahun 2016 naik lagi sampai ke 16.000. Bisa dibayangkan dari 11.000 ke 16.000, kenaikan yang begitu tinggi. Dan kenaikan sebagaimana ilmu ekonomi biasa kan karena masalah supply and demand kan ya. Berarti ada masalah di stok tersebut. Jadi begitu kenapa mungkin diputuskan di bulan Januari 2016 karena stok akhir tahun itu turun tajam dari 1,2 ke sekitar 800-an. Dan harus diingat konsumsi gula kita itu sekitar 230-an ribu per bulan. Jadi itu akan habis di bulan April stok tersebut. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Tentang apa kejanggalan daripada proses penetapan tersangka
Tom Lembong. Kita lihat Tom Lembong itu adalah menteri tahun 2015-2016 dan baru diperiksa akhir 2023. Artinya itu 9 tahun baru diperiksa. Yang anehnya yang diperiksa itu hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong dari 6 menteri yang Menteri Perdagangan selama kabinet selama pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua kejanggalan lain adalah bahwa pemeriksaannya bertepatan dengan aktivitas Tom Lembong sebagai co-captain daripada tim Anies tahun Oktober 2023, karena proses ini adalah proses tahun 2023 bulan Oktober. Nah, yang menarik lain adalah bahwa penggeledahan saat itu tahun akhir 2023, penggeledahan Kementerian Perdagangan, menterinya adalah Zulkifli Hasan, yang kita tahu bahwa berseberangan politik dengan Tom Lembong, yaitu tim Anies dan tim Prabowo Gibran. Nah, anehnya lagi, setelah penggeledahan, Kejaksaan Agung langsung menyatakan bahwa tidak akan ada pemeriksaan lanjut terhadap Zulkifli Hasan karena dinyatakan tidak terlibat. Artinya, saya menduga penggeledahan tersebut bukanlah penggeledahan, tapi undangan Zulkifli Hasan sebagai perbedaan politik yang kebetulan Menteri Perdagangan untuk mengambil data-data terkait dengan Tom Lembong.